Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, selamat malam. Kapanpun dan dimanapun kalian menonton video ini. Ini adalah video seri singkat 1, 2, dan 3 yang akan Bapak share di hari Jumat besok. Ya, artinya ketika teman-teman melihat video ini, artinya video ini sudah diupload di Google Classroom, teman-teman. Video ini adalah respon dari jumlah pertanyaan yang sudah teman-teman mahasiswa di kelas A, B, dan C tanyakan ketika pertemuan kita di hari Rabu kemarin. Dan dari jumlah pertanyaan penting, yang penting untuk kita follow up bersama adalah pertanyaan seputar bagaimana kita menemukan rumah jurnal yang tepat, dan juga bagaimana cara kita submit, mengirimkan draft artikel kita ke rumah jurnal yang sudah teman-teman pilih. Oke, biar tidak terlalu banyak basa-basi, Bapak akan share ini, teman-teman. Oke, kalian bisa melihatnya di tampilan desktop kalian masing-masing. Ini adalah salah satu fitur yang dimiliki oleh Taylor Francis Author Service. Jadi Taylor and Francis adalah salah satu publisher, salah satu penerbit jurnal ilmiah internasional yang bereputasi, teman-teman semua. Jadi mereka ini penerbit dari luar negeri yang sudah sering kali mereka punya banyak jurnal di dalam menerbit ini, dan banyak dari jurnal-jurnal tersebut yang terindeks Scopus, yang reputasinya sudah internasional. Dan ini website yang sangat menarik sekali, teman-teman semua. Saya harapkan, Bapak harapkan teman-teman bisa mengeksplorasi lebih lanjut berbagai fitur di dalam website ini. Ada tips-tips ringan dan mudah terkait bagaimana menulis artikel ilmiah, bagaimana submit, bagaimana mempersiapkan proses review, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa mengeksplorasinya lebih lanjut. Dan salah satu fitur menarik di website ini adalah Journal Suggested. Jadi teman-teman, fitur ini membantu kalian menemukan rumah jurnal yang cocok di dalam penerbit ini, yang kompatibel, yang relevan dengan draft artikel kalian. Jadi kalian bisa tinggal masukkan saja kata kuncinya, Islamic Education misalnya. Lalu moderasi beragama. Oke, dua saja dulu. Oke, kita klik. Dan voila, akan keluar jumlah jurnal yang skopnya, yang tema pembahasannya relevan dengan topik yang sudah kalian masukkan, pendidikan Islam dan moderasi beragama. Kalian bisa mengeksplorasinya lebih lanjut, dipelajari lebih lanjut, dan lihat bagaimana proses submissionnya, juga bagaimana proses pembiayaannya, apakah berbayar atau tidak, apakah open access atau tidak. Ada juga website lain dari penerbit Elsevier, ini juga publisher besar yang menerbitkan jurnal-jurnal ilmiah bereputasi internasional. Mereka juga punya fitur Find the right journal for your research. Caranya sama, tuliskan kata kunci, tujuan dan scope, dan atau bahkan kalau kalian sudah punya judul artikel, silakan copy paste judul artikel kalian di fitur ini, teman-teman semua. Nah, masalahnya teman-teman semua, tidak banyak tidak banyak penerbit, tidak banyak publisher yang menyediakan fitur, yang menyediakan tool untuk menemukan rumah jurnal yang cocok secara otomatis. Elsevier dan Taylor and Francis hanya salah satu contoh minor saja, di mana pengelola jurnal menyediakan satu fitur yang memudahkan para calon penulisnya. Sedangkan umumnya rumah jurnal di Indonesia dan juga di dunia internasional, mereka tidak menyediakan fitur itu. Dan oleh karena itu kalian harus menemukan rumah jurnal itu sendiri. Sebagaimana yang sudah Bapak sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, menemukan rumah jurnal yang cocok itu seperti menemukan dan memilih rumah itu sendiri, teman-teman semua. Kalian harus mempertimbangkan pintunya, jendelanya, kelistrikannya,
pondasinya dan lain sebagainya. Satu proses memilah dan memilih yang tentunya tidak akan pernah mudah, tidak akan ada pernah jalan pintas, benar-benar jalan pintas yang cepat dan kilat, tidak ada. Kalian harus tetap berjuang, kalian harus tetap mencoba, memilah dan memilih dengan berbagai pertimbangan yang ada. Nah, sekarang bagaimana kita menemukan rumah jurnal yang kompatibel dan bagaimana kita dapat submit, mengirimkan draft artikel kita ke rumah jurnal tersebut. Yang pertama, penting untuk teman-teman semua mempertimbangkan kembali, merenungkan kembali kenapa kalian harus mempublikasikan draft artikel riset kalian. Ini penting karena tanpa adanya dorongan internal, tanpa adanya motivasi dari dalam diri kalian sendiri, kalian akan cukup kesulitan menyelesaikan proses publikasi artikel kalian, riset kalian. Ini bukan hanya soal masalah menyelesaikan draft project akhir yang Bapak minta kepada teman-teman semua, tapi ini soal sense of research, ini soal tanggung jawab akademik kalian, baik di semester ini, semester yang lalu, dan maupun semester-semester yang akan datang sampai kalian nanti akan diminta oleh program studi, oleh jurusan untuk menyelesaikan tugas akhir kalian masing-masing. Nah, sekarang bagaimana cara kita mempertimbangkan rumah jurnal yang tepat? Kalian perlu untuk mempertimbangkan sekali lagi kebutuhan dan kesiapan kalian sebagai penulis. Ini bukan soal perguruan tinggi, ini bukan soal fakultas, ini bukan soal program studi, ini juga bukan soal dosen. Ini soal kalian teman-teman semua. Apakah kalian siap dan kalian butuhnya apa? Apakah kalian akan menerbitkan draft artikel kalian, riset kalian di jurnal nasional yang belum bereputasi? Sebagai contoh, teman-teman semua, artikel yang sudah kalian terbitkan di semester yang lalu itu bisa dikategorikan sebagai jurnal nasional, non-reputasi. Kalian juga bisa memilih ke jurnal nasional bereputasi. Di Indonesia tentunya kita punya pemerikatan yang kita sebut sebagai SINTA. SINTA 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu ada juga jurnal internasional. Umumnya jurnal-jurnal ini adalah jurnal-jurnal yang menggunakan bahasa internasional seperti bahasa Inggris, bahasa Perancis, dan juga bahasa Arab dalam beberapa kasus. Salah satu cirinya yang lain, kenapa kok sebuah jurnal itu disebut sebagai jurnal internasional? Karena proses reviewnya melibatkan para penulis dan para peneliti lintas negara internasional. Jadi teman-teman jangan gocek ada satu jurnal, dia tidak ada embel-embel internasionalnya, tapi ternyata itu jurnal internasional. Lalu ada juga jurnal yang punya embel-embel International Journal of Islamic Education misalnya. Tapi ternyata ketika dicek, dia sama sekali tidak memenuhi standar untuk disebut sebagai jurnal internasional. Nah, teman-teman harus memilah dan memilih. Dan yang terakhir tentunya ada jurnal internasional bereputasi. Kita punya sistem pemeringkatan internasional yang disebut sebagai Scopus. Jika suatu jurnal terindeks Scopus, maka reputasinya bisa dibilang reputasi tingkat tinggi. Semakin tinggi tingkat reputasinya, maka semakin rumit pula, semakin ketat pula proses reviewnya. Dan mafhum mukhalafahnya teman-teman semua. Logika terbaliknya adalah jika draft artikel kalian diterima di jurnal bereputasi, entah itu nasional atau internasional bereputasi, artinya kualitas artikel kalian pun juga sudah diakui sebagai hasil riset yang bagus, hasil riset yang akademis dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu mafhum mukhalafahnya teman-teman. Lalu selanjutnya punya H indeks yang bagus. H indeks adalah salah satu indikator apakah suatu jurnal itu, suatu publisher itu punya impact ilmu pengetahuan yang bagus. Semakin tinggi H indeksnya, semakin tinggi, semakin punya pengaruh pula rumah jurnal tersebut dalam perkembangan ilmu pengetahuan secara global. Sebenarnya proses penghitungannya gampang-gampang susah karena ini memperhitungkan jumlah share, jumlah dilihat seberapa banyak orang-orang yang melihat mengakses artikel di rumah jurnal tersebut, juga sejauh mana artikel tersebut banyak di-download orang, dan yang paling penting seberapa banyak artikel yang terbit di rumah jurnal tersebut yang disitasi, yang dikutip
oleh para penulis lain di luar sana, entah di nasional ataupun internasional. Kumpulan dari data-data tersebut lalu diolah oleh para pengelola jurnal. Dalam hal ini misalnya di Indonesia oleh Kemendikbud, oleh Sinta, untuk menentukan nilai H indeks. Dan H indeks itu akan tentunya menentukan reputasi jurnal. Apakah dia Sinta, apakah dia non Sinta, belum reputasi, Scopusnya berapa, satu, kedua, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu selanjutnya yang harus kalian pertimbangkan adalah pilihan bahasa. Apakah kalian akan memilih jurnal, rumah jurnal yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utamanya, atau bahasa yang lain. Itu semua akan sangat tergantung kepada target pembaca kalian. Lalu juga pilihan open access atau close access itu sangat penting. Dan tentunya, ini yang tidak kalah penting teman-teman semua, apakah jurnal tersebut berbayar atau tidak. Ini berkaitan erat dengan masalah open access dan close access. Itu harus kalian pertimbangkan dan pastikan betul-betul. Karena ini rahasia saja teman-teman semua. Ada sejumlah memang pengelola jurnal, rumah jurnal yang tidak terlalu bagus pengelolaannya. Mereka relatif tidak secara jelas, secara eksplisit menyebutkan ada tidaknya biaya pemrosesan di website jurnal tersebut. Jadi misalnya ada kasus seseorang ketika mencek website jurnalnya, di situ sama sekali tidak ada keterangan bahwa ketika proses submission lalu publikasi tidak ada biaya sama sekali yang dibebankan. Tapi ternyata ketika artikel tersebut mau terbit, dia ternyata ditagih oleh pengelola jurnal untuk membayar sejumlah uang. Nah, artinya kan pengelola jurnal tersebut tidak jujur di awal. Oleh karena itu, pastikan bahwa memang pengelola jurnal, rumah jurnal tersebut punya informasi yang jelas terkait artikel processing charge atau biaya pemrosesan, berbayar atau tidak. Dan yang terakhir, ingin segera terbit atau kalian sabar kok menunggu. Ya, ini tentu pertimbangan yang penting. Apakah rumah jurnal tersebut terbitnya 2 kali dalam setahun, 4 kali dalam setahun, 3 kali dalam setahun, semuanya perlu untuk kalian pertimbangkan. Semakin dekat eh, tenggat waktu untuk terbit misalnya, maka semakin cepat pula kalian harus mempersiapkan artikel kalian. Semisal jika suatu rumah jurnal terbitnya 2 kali dalam setahun, di bulan Juni misalnya dan bulan Desember, dan jika kalian ingin ngebet untuk mempublikasikan artikel kalian di bulan Juni, maka di hari-hari ini, di minggu-minggu ini, di bulan April, sebelum bulan April berakhir, setidaknya kalian harus mensubmit artikel kalian. Jika kalian mensubmitnya terlalu mepet di awal bulan Juni atau di akhir bulan Mei, maka besar kemungkinan artikel kalian akan ditolak atau artikel kalian akan didiamkan, akan dipending proses publikasinya hingga di edisi berikutnya di bulan Desember. Tapi sekali lagi jika kalian tidak ngoyo, tidak buru-buru untuk segera mempublikasikan, maka kalian bisa submit artikel kalian kapanpun dan sejauh apapun jarak antara proses submit dengan deadline artikel tersebut akan dipublikasikan, kalian tidak akan merasa eh, berpusing-pusing ria atas hal itu karena kalian akan sabar. Itu beberapa hal yang harus kalian perhatikan teman-teman semua, dan tentunya awas, hati-hati ada jurnal predator. Dulu juga Bapak pernah menyinggung soal ini. Pastikan bahwa jurnal tersebut punya EISSN, karena nomor itulah yang akan menentukan apakah rumah jurnal tersebut punya legalitas atau tidak. Apakah rumah jurnal tersebut memang sudah diakui secara nasional ataupun internasional atau tidak. Jika rumah jurnal tersebut ada di Sinta, tentunya itu sudah jadi jaminan tersendiri. Maka penting untuk teman-teman semua memastikan bahwa publisher, pengelola jurnal dari rumah jurnal tersebut memang benar-benar ada. Memang benar-benar lembaga yang kredibel. Semisal jika kalian nanti menemukan satu jurnal, misalnya jurnal Dinika, publishernya jelas, UIN Raden Mas Said Surakarta. Begitu juga dengan kalian mencari satu rumah jurnal, pastikan bahwa publishernya, lembaga yang ada di balik rumah jurnal tersebut, memang benar-benar lembaga yang ada.
Misal kalian menemukan satu jurnal misalnya, apa misalnya jurnal A, ternyata setelah kalian cek, publishernya adalah misalnya Yayasan Pendidikan Islam bla 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 di Surakarta. Kalian cek, kalian coba cari di googling, di searching, lembaga itu tidak ada. Nah, berarti besar kemungkinan itu adalah jurnal predator teman-teman semua. Jurnal yang memberikan iming-iming angin segar bahwa jurnal kalian akan terbit lebih cepat, tanpa proses review yang jelas, bahkan sama sekali tanpa proses review. Yang penting kalian ngirim saja artikelnya, bayar sejumlah uang yang nominalnya tidak sedikit, mahal teman-teman semua, dan tidak ada proses reviewnya. Itu terlihat menggiurkan, terlihat terlihat pragmatis, tapi ya itu semua jelas pelanggaran akademik. Dan yang rugi tidak hanya orang-orang yang membaca artikel tersebut, tapi juga diri kalian sendiri. Karena artikel kalian tidak melewati proses review dan tentunya kualitasnya dapat dipertanyakan. Sekali lagi yang rugi juga kalian sendiri, teman-teman. Jadi hati-hati dengan jurnal predator. Jika sudah punya draft artikel, penting untuk teman-teman semua mengidentifikasi terlebih dahulu tujuan dan cakupan tema topik bahasan yang ada di dalam artikel kalian. Apakah moderasi beragama? Apakah manajemen pendidikan Islam? Psikologi pendidikan Islam? Hukum Islam misalnya? Psikologi pendidikan secara umum? Atau bahkan lebih umum lagi Islamic um, Studies, di Rosa Islamnya, kajian Islam secara umum, itu semua harus harus identifikasi terlebih dahulu. Karena dengan demikian maka kalian akan dapat menentukan rumah jurnal yang cocok dengan draft artikel kalian. Jangan sekali-kali draft kalian yang topik pembahasannya adalah pendidikan Islam, kalian kirimkan di jurnal yang fokusnya adalah ekonomi Islam. Maka tentu saja artikel kalian akan ditolak karena skopnya berbeda. Jadi penting untuk teman-teman semua memperhatikan dan mengidentifikasi skop cakupan tema yang ada di dalam draft kalian masing-masing. Dan jika kalian sudah tahu, mulailah berselancar di internet untuk menemukan calon rumah jurnal kalian. Silakan teman-teman bisa mengeksplorasi lebih lanjut jumlah website ini. Sejumlah linknya sudah Bapak share juga di daftar link e-resources yang telah lalu. Kalian bisa eksplorasi lebih lanjut. Ada Web of Science, ada Skimago, Scopus Preview, Sinta tentunya, website rumah jurnal perguruan tinggi, ada jejaring akademik tentunya. Ya, tentu saja. Jejaring akademik menjadi suatu hal yang penting. Eh, Kami nggak punya jejaring akademik, Pak. Lah, teman kalian itu yang ada duduk di antara kalian, yang ada duduk di samping-samping kalian, ya itu jejaring akademik kalian. Kalian punya nomor kontak saya, kalian kalian ada di kelas saya, yaitu jejaring akademik yang bisa kalian pergunakan. Jadi jangan pelit-pelit teman-teman semua jika punya info call paper, cover paper, silahkan dibagikan di grup, silahkan dibagikan di story WA, di story IG, dan barangkali teman-teman akan mendapatkan informasi yang berharga yang tentunya dapat membawa manfaat bagi banyak orang. Mungkin itu saja teman-teman semua video pertama dari seri video ini. Kalian bisa mulai mempraktekannya sekarang tentunya. Apa saja yang harus dicek sekali lagi, skopnya, berizin atau tidak, pemrosesannya berbayar atau tidak, frekuensi terbitnya, semuanya kalian harus pertimbangkan. Kalian juga harus mempertimbangkan jumlah hal agar presentase kemungkinan artikel kalian diterima juga semakin besar. Yang jelas jika semuanya sudah siap, segera persiapkan draft artikel kalian, sesuaikan gaya selingkung, selesaikan semua prosesnya, dan submit artikel kalian. Oke, saya rasa informasi-informasi lainnya bisa kalian lihat di video 2 dan video 3. Jadi, selamat mencoba.